Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mengikuti Warta Berita RRI ND edisi penyiaran hari ini Rabu 2 Agustus 2023 dengan berita utama pagi ini. Kunjungan wisata melalui Bandara Komodo Labuan Bajo meningkat. NPC NTT sesalkan batalnya atlet Paralimpik NTT ke Pepernas 2023. Bersama saya Femi Sari Ora, inilah berita selengkapnya. Sejak pelaksanaan kegiatan ASEAN Summit 2023 ke-42 di Manggarai Barat, jumlah kedatangan melalui pintu Bandara Komodo Labuan Bajo meningkat secara signifikan. Laporan Rosa Dalima. Karena adanya perhelatan berskala internasional yang dihadiri oleh para kepala negara, yang secara tidak langsung itu adalah bentuk promoting atau promosi. Berdasarkan data yang diterima dari Bandara Komodo Labuan Bajo, jumlah penumpang yang datang meningkat dari 33.992 pada bulan April naik menjadi 39.630 penumpang. Sementara pergerakan pesawat atau jumlah pesawat yang datang ke Bandara Komodo sendiri naik menjadi 494 kali pada bulan Mei dari 363 di bulan sebelumnya. Demikian disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Komodo, CP Triyono, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa siang. CP melanjutkan untuk data Juni 2023 jumlah kedatangan penumpang mencapai 42.571 dan di bulan Juli menyentuh di angka 48.046 penumpang. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Labuan Bajo tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan armada pesawat, di mana beberapa maskapai menambah jumlah penerbangan dari dan ke Labuan Bajo. Terkait dengan bandara sendiri, kami memang sudah menyiapkan dan sudah melakukan persiapan-persiapan untuk dapat menangani dari efek akibat ASEAN Summit kemarin, yaitu kami sadari betul pastinya akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah penumpang yang naik maupun turun, begitu juga dari pergerakan pesawat-pesawat yang beroperasi di Bandara Komodo. Termulai dari bulan Mei kemarin, pasca ASEAN Summit, sampai dengan akhir Juli ini, maka terjadi kenaikan yang cukup besar. Lebih lanjut, CP juga menjelaskan untuk pergerakan pesawat pada Juni 361 kali dan Juli 390 kali. Khusus di bulan Mei, banyak pesawat charteran dan pesawat pribadi karena berkaitan dengan kegiatan ASEAN Summit. Namun untuk pergerakan pesawat komersil yang melayani penumpang terus mengalami peningkatan setiap bulannya hingga saat ini. Dari data jumlah penumpang yang masuk melalui pintu Bandara Komodo Labuan Bajo, CP berharap ada dampak yang juga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Labuan Bajo. Salah satunya para pelaku UMKM dan pelaku penyedia jasa transportasi yang beroperasi di seputaran bandara. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Kabaparekraf menutup secara resmi Rembuk Nasional Pelaku Ekonomi Kreatif Nasional yang salah satu agendanya adalah memperkuat rumusan atau rancangan penetapan Hari Ekonomi Kreatif Nasional pada 24 Oktober mendatang. Menparekraf Sandiaga mengatakan Rembuk Nasional Pelaku Ekonomi Kreatif Nasional bukan hanya memperkuat kolaborasi para pelaku ekonomi kreatif dalam menetapkan Hari Ekonomi Kreatif Nasional Hekrafnas, namun menjadikan perayaan Hekrafnas nanti menjadi momentum perayaan ekonomi kreatif yang mampu mendorong sektor ekonomi Indonesia dengan target mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Ekonomi kreatif berperan besar terhadap ekonomi nasional. Di tahun 2022, kontribusinya kepada
PDB nasional mencapai 1.134,9 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo dalam World Conference on Creative Economy telah menetapkan bahwa Indonesia akan mengambil peran terdepan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif global yang inklusif dan juga berkelanjutan. Penetapan Hari Ekonomi Kreatif Nasional akan memperkuat identitas dan posisi ekonomi kreatif dalam konteks pembangunan nasional. Di samping itu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kontribusi dan potensi sektor ekonomi kreatif. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam sektor ekonomi kreatif, membangun sinergi dan kolaborasi seluruh pentahelix dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Hingga pertengahan tahun 2023, Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur menerima lebih dari 500 pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di wilayah masing-masing. Laporan Veranda Garus. Demikian disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton kepada RRI Senin kemarin. Dia menjelaskan jumlah tersebut bahkan diprediksi akan bertambah hingga Desember 2023 mendatang. Meskipun angka itu cukup besar, namun menurutnya sejauh ini partisipasi publik dari masyarakat NTT masih di bawah angka 1%. Hal itu dikarenakan minimnya pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Nusa Tenggara Timur. Jumlah ini belum ditambah komplain masyarakat kepada lembaga konsumen seperti LKI atau lain melalui media massa, melalui RRIND, melalui media sosial. Saya kira banyak sekali ya kalau kita membaca di media sosial itu ribut-ribut masyarakat setiap hari itu memaki-maki pemerintah dan seterusnya karena tidak ada pelayanan yang bagus dan seterusnya. Kemudian lagi kita membaca ada tindakan-tindakan warga yang menanam pohon di jalan, blokir fasilitas umum dan seterusnya. Itu adalah model-model pengaduan sebenarnya. Dan jumlahnya itu mungkin jauh di atas itu kalau real ya. Lanjutnya, pengaduan masyarakat ini sebagai gambaran dari pelayanan pemerintah saat ini, sehingga dia berharap agar masyarakat lebih sadar dan mau melapor agar pemerintah dapat memperbaiki pelayanan publik yang dinilai kurang memadai. Adapun beberapa persyaratan ketika ingin melaporkan kepada Ombudsman Nusa Tenggara Timur yakni melengkapi data diri, setelah itu melaporkan instansi yang bermasalah beserta alasannya. Dia menekankan agar masyarakat tidak perlu khawatir karena Ombudsman akan melindungi atau menjaga data diri pelapor jika diminta. Semakin banyak komplain sebenarnya makin bagus gitu. Makin sedikit pemerintah merasa bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki karena buktinya komplainnya sedikit. Maka berbagai edukasi kami lakukan. Saya sering ya di berbagai media sosial saya selalu menyampaikan bahwa silakan awasi, tegur dan laporkan bila mana ada pelayanan publik di sekitar Anda yang menurut Anda belum sesuai standar atau tidak memuaskan saudara-saudara sekalian. Dengan harapan mereka menggunakan momen-momen itu untuk komplain ya di mana saja kantor pemerintah silakan komplain. Kalau pemerintah tidak menindaklanjuti, boleh menyampaikan ke Ombudsman melalui kanal-kanal pengaduan yang sudah kami sebarkan. Itu harapan kami. Instansi yang sering dilaporkan oleh masyarakat yakni kantor pertanahan dan kepolisian. Pada setiap kesempatan, Darius meminta kepada seluruh instansi di Nusa Tenggara Timur untuk selalu menangani semua keluhan yang disampaikan agar mengurangi potensi klaim masyarakat. RRIND, Veranda Garus melaporkan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata akan melibatkan 21 pandu budaya yang berasal dari 12 desa dalam proses penyusunan dokumen pokok pikiran dan kebudayaan daerah atau PPKD Kabupaten Lembata. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Apolonaris Mayan, dalam kegiatan kurasi hasil pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan pada Sekolah Lapang Kearifan Lokal Lembata di Aula SMKS Ilelewotolok Lawoleba 26-28 Juli 2023 mengatakan ke-21 pandu budaya ini merupakan anak muda yang telah mengikuti Sekolah Lapang Kearifan Lokal yang diselenggarakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat pada Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. 21 pandu budaya ini dianggap telah memiliki kecakapan pendokumentasian dan kajian setelah mereka mengikuti Sekolah Lapang Kearifan Lokal.
Kegiatan kurasi OPK ini merupakan inisiatif kelompok Pandu Budaya Lembata yang dilakukan untuk pendalaman dan pemilihan data OPK yang akan ditampilkan dalam bentuk festival kebudayaan di bulan Agustus atau September mendatang dengan mengusung tema kedaulatan pangan masyarakat adat. Pandu Budaya Lembata yang telah terbentuk ini diharapkan tidak hanya bergerak hingga selesai festival saja, namun juga dapat menjadi motor penggerak di kampungnya masing-masing. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Pandu Budaya diharap ikut berpartisipasi. Untuk diketahui, hingga saat ini Kabupaten Lembata belum memiliki dokumen PPKD sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Data Inaported merampung jumlah penumpang kapal yang turun dan naik selama masa liburan panjang di pelabuhan IPND mengalami peningkatan hingga mencapai 20%. Laporan Suimam. Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP kelas 4 ND, Sepriandi Alfred, kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 1 Agustus 2023 menjelaskan peningkatan jumlah penumpang ini terjadi pada bulan Juni dan Juli 2023 kemarin, di mana kapal yang masuk dan keluar melalui pelabuhan IPND tercatat penumpang turun 6.876 orang dan penumpang naik sebanyak 6.365 orang. Dikatakan jumlah penumpang ini diambil secara keseluruhan dari data 8 armada kapal yang masuk di pelabuhan IPND, yakni KM Awu, KM Wilis, KM Sanus 90, KM Sanus 94, KM Niki Sejahtera, KM Dharma Rucitra 8, KM Ilela Balekan, dan KMP Sirung. Total armada kita 8 kapal dengan total kunjungan selama masa liburan kemarin 30 kunjungan. Menurutnya, perbandingan penumpang masa liburan di tahun 2022 dan 2023 jumlahnya memang sedikit berbeda, yang mana tahun kemarin masih dengan situasi COVID-19 jumlahnya tidak terlalu meningkat, sedangkan tahun 2023 ini memang mengalami peningkatan dikarenakan situasi pandemi telah berakhir. Dibanding dengan tahun yang kemarin kita ada kenaikan sekitar 20% dari yang di tahun 2020. Tahun ini lebih naiklah sedikit karena mungkin juga dengan sudah tidak ada lagi corona ini, jadi mungkin liburan sudah semakin lancar. Ia melanjutkan, terjadinya lonjakan penumpang ini juga dipicu dari harga tiket yang terjangkau untuk umum sehingga banyak masyarakat beralih ke kapal laut. National Paralympic Committee (NPC) Nusa Tenggara Timur sesalkan batalnya para atlet Paralimpik NTT ke Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional Peparpenas di Palembang awal Agustus 2023. Laporan Lady Badin. Batalnya kontingen Paralimpik NTT ikut ke ajang Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2023 di Palembang tersebut disesalkan seluruh jajaran pengurus NPC NTT dan juga NPC daerah seprovinsi NTT. Padahal para atlet telah dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan Peparpenas Palembang tahun ini. Ketua NPC NTT Victor Haning mengungkapkan permintaan maafnya kepada seluruh atlet, pelatih dan ofisial serta kepada seluruh pengurus NPC daerah seprovinsi NTT yang selama ini telah mengusahakan pembinaan kepada para atlet dan calon atletnya. Victor Haning mengungkapkan batalnya kontingen Paralimpik NTT untuk mengikuti Peparpenas 2023 ini disebabkan karena Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT yang tidak mendaftar untuk keikutsertaan kontingen Paralimpik NTT ke ajang Peparpenas tahun 2023 ini hingga batas waktu yang ditentukan. Kegundahan daripada saudara-saudara kami di ND juga sama seperti kami. Dan umumnya kaum disabilitas Nusa Tenggara Timur, perjuangan yang dilakukan sudah sangat maksimal, kewenangan terbatas. Kami sudah berupaya sampai detik-detik terakhir. Proses mekanisme kami sudah jalankan daripada proses seleksi sampai pendaftaran. Pendaftaran itu sudah dilakukan, tinggal hanya pengumpulan berkas untuk dikirim ke panitia Kemenpora Peparpenas di Palembang. Victor Haning juga menjelaskan NPC NTT sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan seleksi dan pelatihan kepada para atlet yang terpilih untuk berlaga nantinya. Namun untuk menentukan berangkat atau tidaknya kontingen atlet Paralimpik NTT ini merupakan kewenangan dari Dispora NTT.
Mekanisme yang harus dilakukan adalah ini kewenangan atau gawainya Kemenpora dan Dispora. Karena merupakan bagian hidup daripada kaum difabel. Kami merasa terbagi bertanggung jawab. Kalau cerita dulu hanya diambil saja, nggak ambil penyesuaian dan diambil tanpa seleksi, tanpa kualitas. Jadi mulai 2019 ketika saya mulai memegang, saya melihat bahwa ini perlu adanya seleksi sehingga benar-benar kualitas. Yang NTT hanya minta jika memang Dispora tanda petik tidak mampu atau belum sanggup, menyerahkanlah kepada kita. Karena yang mempunyai link koordinasi dengan Kemenpora atau Kemenpora itu Dispora. Dari awal pusing sebelum seleksi dan dipimpin langsung oleh Ibu Kadis. Kami serahkan untuk menyeleksi dan mereka yang mengatur administrasi dan penyiapan anggaran. Untuk pendaftaran kemarin yang melalui link Dispora. Dan itu dari Dispora datang langsung ke lapangan suruh mengumpulkan data. Victor Haning mengharapkan pihak Dispora NTT untuk bertemu dan berdiskusi terkait polemik ini dan menjadi pembelajaran ke depan pada event-event yang akan datang. Kontingen Paralimpik NTT pada tahun 2019 lalu di Solo telah mengharumkan nama NTT dengan mendulang emas pada cabur atletik. RRI ND Lady Badin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND telah mendata sebanyak 20.112 pemilih di Kabupaten ND yang belum memiliki KTP elektronik. Laporan Rovinus Ulang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND telah mendata masih banyak pemilih di Kabupaten ND yang belum mengantongi KTP elektronik. Jumlah pemilih yang belum mengantongi KTP elektronik sebanyak 20.112 pemilih. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND Maria Adolorata de Lopez B kepada media usai bertemu pimpinan DPRD ND pada Selasa 1 Agustus 2023 di ND. Adolorata menjelaskan terkait data non-KTP elektronik, KPU ND telah berkoordinasi dan mendapat respon baik dari DPRD ND. Selanjutnya DPRD ND siap mengagendakan untuk pertemuan lanjutan bersama KPU dan pemerintah daerah Kabupaten ND melalui Dinas Teknis pada Kamis 3 Agustus 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten ND terkait dengan data pemilih yang berpotensi non-KTPL untuk Kabupaten ND yang berjumlah 20.112 pemilih. DPR merespon sangat baik. Dari hasil ini, hari ini kami akan pertemuan lanjutan di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 nanti di kantor DPRD Kabupaten ND dengan mengundang berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan pemilih yang berpotensi non-KTPL. Adolorata mengatakan hadir dalam diskusi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND, yakni Wakil Pimpinan DPRD ND, Wakil Sekretaris Komisi A DPRD ND, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND. Sementara Wakil Ketua DPRD ND, Oktavianus Muhammasi mengatakan kedatangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten ND bersama anggota dalam rangka membicarakan terkait data pemilih Kabupaten ND yang berpotensi non-KTP elektronik. Oktavianus menjelaskan dari hasil diskusi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND, total data pemilih yang ditetapkan KPU terdapat 20.112 pemilih belum mengantongi kartu tanda penduduk elektronik yang harus segera memiliki KTP elektronik karena dalam draft PKPU, pemilih yang datang ke TPS harus membawa surat panggilan bersama KTP. Jalan keluar apa yang terbaik. Tadi juga kami diskusikan karena PKPU jangan sampai bertentangan dengan konstitusi kita yang lebih tinggi. Konstitusi mengatakan bahwa warga negara itu yang sudah umur 17 berhak memilih dan dipilih. Sementara mereka ini sudah ada data di kartu keluarga. Yang belum punya visi KTP ini bisa saja sudah rekam tapi KTP ini belum ada, atau juga yang belum terekam sama sekali. Tapi kan mereka warga negara Indonesia yang belum. Ini yang harus kita diskusikan secara lebih mantap di tanggal
di hari Kamis nanti. Octavianus mengatakan karena dalam pertemuan singkat antara DPRD ND dan KPU, maka DPRD ND mengagendakan waktu khusus untuk dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri pemerintah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND, para camat yang memiliki data pemilih terbanyak yang belum memiliki KTP elektronik, sementara jumlah pemilih terbanyak yang belum memiliki KTP elektronik yakni Kecamatan Wawaria dan Kecamatan Nangapenda. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Saraora. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.